Ini kelebihan dan kekurangan EDC Bukopin ya. Bukopin, Bang Bukopin. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya ini ada 10, kekurangannya yang ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya kekurangannya ini saya catat ada 5. Kalau kelebihannya itu ada 10. Ini versi saya ya. Yang pertama, EDC ini hak milik ya. Jadi EDC ini kita beli dengan harga kalau langsung ke banknya, ke Bank Bukopin itu 3,5 juta. Tapi kalau ke sales itu beda-beda, tergantung salesnya. Ada yang jual 36, ada yang jual 3,7 juta, ada yang juga jual 3,9 juta. Itu beda-beda. Ini untuk tipe T3. Tipenya itu kalau nggak salah ada 2. Ini tipe yang bawah itu justru lebih menarik karena bisa layar sentuh, bisa juga pakai tombol. Jadi kalau misalkan tombolnya rusak, nah nanti bisa pakai layar sentuhnya. Di sini angka-angkanya itu ada di sini juga ya. Terus untuk prosesnya itu cepat dibandingkan EDC yang lain ya. EDC lain kalau pengajuan ke bank yang bukan hak milik ya, yang bukan hak milik, misalkan BRI, BNI itu pengajuannya 3 bulan sampai 6 bulan prosesnya baru EDC itu datang ya. Kalau ini cukup 3 sampai 7 hari. Ini pengalaman saya. Kalau ini dulu saya cuma 7 hari sudah datang alatnya. Kemudian untuk syaratnya sama seperti EDC lain, yaitu KTP, KK, NPWP, surat izin usaha, dan foto lokasi usahanya. Kemudian yang ketiga itu bisa tarik tunai kartu PKH ya, kartu PKH, ATM PKH itu. Kemudian yang keempat bisa cek saldo transfer ATM. Nah, kalau yang BNI yang kemarin saya review itu tidak bisa transfer dari kartu ATM. Jadi kalau kecuali kartu ATM kita sendiri ya. Nah, kalau ini bisa. Jadi cek saldo sama transfer kartu ATM. Jadi misalkan ada pelanggan datang, dia mau transfer tapi pakai kartunya dia sendiri. Jadi transfer non tunai. Kalau transfer tunai kan dia bawa bawa uang sendiri. Nah, kalau ini pakai kartu ATM dia, kartu ATM pelanggan itu bisa buat transfer. Kemudian untuk kelebihan yang kelima yaitu jaringannya itu sudah 4G. Ini dari banknya nggak kerjasama sih dengan Telkomsel ataupun provider lainnya. Ini bisa pakai kartu apa aja terserah kita ya. Kalau misalkan di tempat kita bagusnya jaringannya Telkomsel ya pakai Telkomsel. Kalau jaringannya bagusnya XL ya tinggal pasang kartu XL atau bisa pakai WiFi ya. Ini udah Android jadi ada WiFi-nya. Tinggal di hotspot ke HP atau ke jaringan WiFi di rumah. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya yang ketujuh yaitu baterainya awet ya. Saya sekali ngecas sampai 100% terus saya pakai itu bisa 7 hari, jarang dipakai, tapi kalau pas lagi sering dipakai itu ya sekitar 3 hari. Kemudian kelebihan yang ke-8 ini ini bisa untuk dijual lagi ya, dan bisa ganti rekening penampung. Jadi misalkan kita jual ke orang terus mau disetting pakai rekeningnya orang yang beli itu bisa. Tapi kalau EDC yang agen kerjasama seperti BNI, kemudian BSI, kemudian Mandiri dan BRI itu nggak bisa ya. Kalau ada yang jual EDC BRI itu fix 100% penipuan ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yang ke-9 itu ada kameranya ya di ujung sini. Jadi misalkan lagi transaksi seperti ini, nah itu bisa diam-diam kita foto, tapi di setting ya jangan sampai bunyi, karena banyak kejadian itu orang sudah ditransfer tapi ternyata uangnya belum dibawa ya. Itu pernah ada yang tertipu seperti itu. Jadi untuk hati-hatinya di foto ya. Atau bukan transaksi ini, saya juga pernah orang ngisi dana itu ternyata orangnya kabur, tapi karena sempat saya foto saya bisa tahu rumahnya, tanya-tanya ke orang. Kemudian yang kelebihan selanjutnya itu yaitu
ada tombolnya ya, seperti di awal tadi saya sebutkan. Nah, tombol fisiknya ada, jadi sentuhnya di sini juga ada ya. Tombolnya di sini mau pakai layar sentuh, tombol layar sentuh bisa, atau mau yang fisik di sini juga bisa. Jadi kalau misalkan rusak di sini di tombol bawahnya fisiknya, itu bisa pakai layar sentuhnya. Ini T3, ini tipe T3 Bukopin ini tipe yang paling laris, paling laku. Info dari salesnya seperti itu. Kemudian kita bahas kekurangannya, yaitu yang pertama, adminnya itu mahal. Jadi untuk tarik tunai, karena ini bank Bukopin, otomatis kan jarang yang punya ATM Bukopin. Nah itu untuk tarik tunai setiap narik itu kena potongan 6.500 ya, tapi tidak muncul seperti BNI. Kalau BNI kan misalkan narik 100.000, nah di rekening orangnya itu misalkan dia punya apa namanya m-banking, dia cek itu langsung muncul 100 sekian ribu yang ketarik. Tapi kalau ini terpisah, jadi 100 ribunya muncul di transaksi keluar di m-bankingnya, kemudian 6.500-nya juga sendiri, jadi terpisah. Tapi mahal sih 6.500. Cuma kalau saya sendiri sih jarang ngasih tahu kalau ada potongan seperti itu. Tapi kalau misalkan saldo pelanggan itu ngepres, itu saya baru cerita, Bu ini ada, atau Pak saya ini beda bank, jadi potongannya itu ada potongan bank sama biaya admin toko saya, seperti itu. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga, kekurangan yang kedua itu kadang gangguan ya. EDC ini kadang gangguan, tapi jarang sih, paling seminggu sekali ya, masih wajar sih ya. Kemudian untuk yang ketiga, kekurangannya adalah untuk penarikan PKH itu nggak bisa diambil habis ya. Jadi misalkan saldo PKH orang itu untuk pelanggan itu ternyata saldonya ada 200.000, maka harus nyisain 6.500 karena untuk potongan bank Bukopinnya. Jadi 6.500-nya itu nanti masuknya ke bank Bukopin. Nah, uang yang bisa ditarik itu berarti 193.500 ya. Dan nanti kita minta ongkos lagi untuk penarikan. Kalau saya biasanya tariknya, kalau misalkan saldo bantuan PKH-nya itu 200.000, saya tariknya 193.500. Nah, nanti uang yang saya kasih ke orangnya itu 190.000. Jadi saya cuma ambil 3.500. Kemudian kekurangan yang keempat itu, kalau alat ini rusak, saya pernah punya Bukopin yang lama, yang belum Android itu rusak, prosesnya untuk servis itu lama, sangat lama, hampir setahun ya, hampir setahun. Setelah saya tanya-tanya di grup, tanya-tanya ke sales, ternyata karena itu disarankan untuk beli yang baru daripada di servis. Tapi saya pikir ya saya mending servis, karena lumayan kan kalau di servis lebih murah dan alatnya juga bisa dijual lagi. Nah, kemudian kekurangan yang terakhir itu, kadang untuk penarikan PKH, bantuan PKH itu kadang gagal. Nah, kalau gagal itu ternyata kepotongnya 6.500. Saya pernah ada pelanggan itu narik PKH pakai EDC saya ini yang Bukopin, itu gagal sekitar 3 kali atau 4 kali. Nah, pas saya cek saldo, ternyata saldonya tinggal 140 ribuan, 150 ribuan ya. Jadi kasihan, bantuan PKH 200.000 tinggal 150.000, padahal gagal narik, kasihan banget, dan orangnya nggak pernah kesini lagi. Itu sangat disayangkan. Tapi kadang saya masih pakai ini karena belum punya EDC mandiri. Orang sini kan EDC-nya seringnya pakai mandiri. EDC-nya, kartu PKH-nya, maaf, kartu PKH-nya itu seringnya kebanyakan pakai kartu mandiri. Tapi masih kepake ini untuk tarik tunai PKH. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu lebih banyak kelebihannya sih, ada 10, untuk kekurangannya hanya 5 poin ya.
Paling itu saja, terima kasih sudah menonton ya.